Kita sudah sampai di episode terakhir, episode ke-6. Dari mulai episode pertama sampai saat ini, episode ke-6. Yesus yang mana? Yang menurut Kainama bukan Tuhan. Yesus yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26, Lukas 2 ayat 6, Lukas 2 ayat 8, Lukas 2 ayat 21, Lukas 2 ayat 46, Lukas 3 ayat 22, Matius 5 ayat 9, Markus 11 ayat 13, Lukas 24 ayat 41 sampai 42, Matius Kejadian pasal 6 ayat 2, Matius pasal 5 ayat 17, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3. Yesus ini yang saya bilang, saya muliakan sampai hari ini, saya hormati secara proporsional, tidak lebih tidak kurang. Yesus yang mana? Yesus yang Yesus yang bukan Tuhan adalah Yesus yang sholat. Yesus yang sholat. Tadi sudah jelas-jelas ya, dari episode 1 sampai 5 sudah jelas ya, bahwa Yesus tidak pernah Yesus tidak pernah tidak menyembah Allah. Karena bagi dia, beliau Yesus punya Tuhan yang namanya Allah, yang Ehad, yang Ahad, yang satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, yang mengutus Yesus ke dalam bumi ini sebagai utusannya, yaitu Rasulullah. Yesus menempatkan dirinya sebagai Rasulullah, dan Tuhannya yang dia sembah adalah Allah. Nah, insya Allah saya mengajak saudaraku jamaah kajian sahabat Yamima yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk ketik di Google Matius spasi 26 tanda bagi 39. Nanti bukanya yang sabda. Nanti bukanya versi paralel sabda. Sekali lagi versi paralel sabda. Kita ketik ya. Kita ketik cepat saja. Versi paralel Matius 26 39. Ya. Klik versi paralel. Nanti ada dalam kurung versi paralel. Kita baca ya. Kita baca ya. Kita baca. Ini bahasa Indonesianya. Maka ia, maksudnya Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sekali lagi, maka ia maju sedikit, lalu sujud, dan setelah sujud dia berdoa. Ya, doanya apa? Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam ketakutan dia sujud, selesai sujud dia baru berdoa. Jadi dia bukan berdoa, dia ada ibadah sebelum berdoa, ada tatanan ibadah sebelum berdoa, yaitu di sini disebutkan sujud. Apabila kita buka kitab Sabda di dalam internet, kita akan menemukan di bawah ayat ini ada kotak-kotak merah. Dan salah satu kotak merah ini ada tulisan tambah bahasa Inggris. Tambah bahasa Inggris. Ya, kita klik. Ya. Setelah terbuka, maka kita bisa baca aslinya dalam bahasa Inggris. Ayat ini aslinya dalam bahasa Inggris apa? Kita baca ya. Going a little further artinya maju sedikit menjauh. Ya. Sedikit menjauh, going a little further, he, Jesus, threw himself down with his face to the ground. Jadi Yesus ini melakukan gerakan-gerakan, mukanya ke tanah, bangun lagi, lalu berdiri,
lalu membungkuk, lalu taruh muka di atas tanah. Ngapain itu? Sholat. Namanya di dalam bahasa aslinya Yesus itu selota. Pakai H atau tidak terserah. Ini saya tulis selota. Ketik saja di Google, nanti keluar. Saya nggak ngomong bohong. Buktikan, ketik selota di Google dan baca apa itu selota. Ini bahasa Ibrani, selota. Pakai H atau tidak pakai H tidak apa-apa. Selota. Nah, kenapa Yesus sholat saya bilang? Karena bukti bahwa Yesus melakukan sholat, Yesus ini dipanggil mu'alim. Wih, yang benar Ustadz. Yesus ini dipanggilnya mu'alim. Mu'alim itu sama dengan Ustadz bukan? Sama. Yesus itu dipanggil mu'alim oleh para murid-muridnya. Yesus itu dipanggil mu'alim oleh para murid-muridnya. Karena dia guru dan mengajarkan agama. Karena dia guru dan mengajarkan agama. Kitab Markus pasal 10 ayat 17 dalam bahasa Arab. Di episode terakhir ini saya ingin melibatkan dan memperkenalkan juga kepada para jamaah yang namanya Ustadz Wawan. Ustadz Wawan saya undang untuk kesini sebentar supaya saya tidak dibilang bohong, ya. Saya punya Ustadz akhi wal ukhti, ini Ustadz Wawan. Ada bahasa Arab Bible dan saya ingin Ustadz yang baca supaya orang tidak menganggap saya bohong. Ya, ada kitab Bible yang tulisannya demikian. Saya ingin Ustadz membaca ini. Bahasa Arabnya. Nah, wa fima wa kharijun ila tariqi raqado wahidu wajasalahu wasa'alahu ayyuhal muallim sholih mada a'malu al arisal hayatal abadiyah. Nah, Ustaz. Syukran. Yesus dipanggil muallim. Syukran, jazakallahu khairan ya Ustaz. Yesus itu dipanggil mu'alim. Yesus itu mu'alim, Yesus itu ustaz. Yesus mu'alim. Tidak pernah dipanggil Tuhan. Dia dipanggil mu'alim wa musallih. Tidak pernah dipanggil Tuhan. Tidak pernah. Cepat saja. Satu lagi saya minta tolong lagi Ustaz. Fadal Ustaz. Afwan, Asif. Ya, ada ayat di dalam Bible yang berbahasa Arab. Ayat berapa? Ini nih yang satu. Wasaida Butrus itu Petrus, ya. Salah satu nama Hawariyin, Petrus. Ya, silakan. Wa Yuhanna itu Yohanes, Yahya, salah satu Hawariyin juga. Fadal Ustaz. ma'an ilal haikal fi sa'atis sholati tasi'ah. Mereka sholat bersama-sama Ustaz. Yesus, Petrus, Yohanes itu sholat. Di sini disebutkan saati sholati. Tiba waktunya sholat. Saya mau nangis. Kenapa ini ditulis dalam Bible? Maksudnya udah buang aja mestinya ayat ini. Kitab yang tadi saya minta Ustadz baca, nanti silakan dicek sendiri. Yang pertama adalah kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17, dan yang tadi itu kitab Kisah Para Rasul. Tuh, ada kitabnya namanya Kitab Kisah Para Rasul di Bible, di Alkitab. Pasal 3 ayat 1 dalam bahasa Arab. Mereka sholat.
Dan yang paling mengerikan adalah ketika kita baca dalam bahasa Indonesianya. Ketika kita baca dalam bahasa Indonesianya. Bible bahasa Indonesia. Bible bahasa Indonesia. Kita baca bahasa Indonesianya. Menyeramkan. Kok menyeramkan sih Ustaz? Enggak. Saya ini aja agak apa ya? Sekali lagi Ustaz, mohon supaya saya jangan baca. Ustaz yang baca ya. Suaranya bagus Ustaz tuh. Ustaz. Tolong dibaca ayat ini. Pada suatu hari yang kuning itu, yang sudah di blok kuning. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, Terus. yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Baitullah, ke Bait Allah. Jam berapa Ustaz? Jam 3 petang. Salat apa itu? Subuh. 3 petang. Petang itu sore, menjelang sore. Asar saja. Betul. Syukran kasiran. Solatlah engkau saudaraku. Karena solat itu luar biasa. Kita tidak diminta hal yang lain. Kita hanya diminta solat. Saati solati Petrus wa Yohana solati Baitullah. Ayolah, jangan berprasangka buruk sama Kainama dan umat Islam. Kita sayang. Kita gak pernah menghina, kita gak pernah menyerang. Sebagai penutup, Yesus bukan Tuhan. Kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nanti ketiknya begini. Sebagai penutup. Matius spasi 7 tanda bagi 21 sampai 23. Ya, Matius spasi angka 7 tanda bagi 21 sampai 23. Aku bacakan dengan segala rasa hormat, permohonan maaf dan kerendahan hati aku membacakannya. Ini bukan untuk orang Kristen dan Katolik, bukan. Tapi kalau ada yang nonton, aku mohon maaf. Engkau jangan marah, ya. Jangan marah. Kenapa? Ini kesaksianku untuk saudaraku muslimin dan muslimat. Kalau antum tidak setuju, tidak apa-apa. Tidak perlu marah, ya. Tidak perlu marah. Ya. Santuy. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan ya. Saya tidak pakai bismillah. Ayat 21 bunyinya demikian. Ini Yesus yang bicara. Bukan setiap orang yang berseru memanggil aku, ya, berseru-seru kepadaku. Artinya memanggil-manggil aku. Tuhan, Tuhan. Nanti bisa dicocokkan. Ya, dicocokkan di Google. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Hai. Bukan orang yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia yang ngomong. Jadi saudaraku Kristen jangan marah. Ini pemaparanku, kesaksianku kepada saudaraku akhi wal ukhti umat Islam. Tidak ada niat untuk menyerang agama Kristen, tidak. Ini kesaksian, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kehendaknya. Yang tadi itu, ya. Ini kehendaknya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kehendak Allah tuh. Ya, sholat itu kehendak Allah tuh. Jangan makan makanan haram, daging babi kita udah baca kemarin. Ya, Ulangan pasal 14 ayat 8. Daging guguk, ular dan sebagainya. Tidak boleh minum anggur atau alkohol. Kitab Imamat pasal 10 ayat 9.
Sebelum masuk rumah ibadah lepas alas kaki dulu ya. Keluaran pasal 3 ayat 5. Itu yang diinginkan oleh Bapakku katanya. Kalau kau melakukan kehendak Bapakku sebelum masuk rumah ibadah setelah lepas alas kaki, wudu ya. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 20. Berkhitan bagi laki-laki. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Berkerudung bagi wanita. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Dan menyebutkan la ilaha illallah. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 7. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu semua ada. Dan saya baca sekali lagi. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu Allah yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir menjelang kiamat nih, seperti sekarang ini. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuh, dia udah tahu. Bahwa di hari akhir, beliau Yesus sudah tahu. Bahwa di hari akhir menjelang kiamat. Akan banyak orang panggil dia Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Banyak. Bukankah kami, nah katanya. Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya suka ada orang yang cerita. Dalam nama Tuhan Yesus nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini. Itu nubuat. Lalu ada yang bilang, Tuhan Yesus, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ada orang yang suka mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dia udah cerita, nanti hari akhir akan terjadi nih. Dan sekarang memang terjadi. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus, bukankah kami mengadakan mujizat? Ada yang suka gini tuh, kita lihat ya. Bukan menyerang, bukan. Ini pengalaman hidup, kesaksian. Ada orang duduk, nyanyi-nyanyi, pakai kursi roda, tiba-tiba dia bangun. Sembuh. Itu mujizat itu. Ya. Tetapi di ayat 23, Yesus berkata, pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka itu yang manggil namaku Tuhan, Tuhan itu. Ya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, akhi wal ukhti, muslimin wal muslimat, ustazah, ustadz, tuan guru dan puan guru, jamaah kajian, sahabat Yamima, dimanapun berada. Tidak ada setitik pun, setetes pun, sebersit pun untuk menghina atau menyerang atau merendahkan agama saudara kita Kristen dan Katolik yang ada di bumi pertiwi yang disayangi Allah, Republik Indonesia ini. Tidak ada kata anti toleran, tidak. Ketika aku memaparkan hal ini karena aku cinta, aku sayang, aku hormat kepada saudaraku Kristen dan Katolik. Ini adalah kesaksianku yang aku baca di dalam kitab suci umat Kristen dan Katolik, yaitu Bible, tentang siapa Yesus. Yesus adalah seorang bayi yang lahir, disunat atau dikhitan, makan, belajar di madrasah kepada alim ulama, dan beliau adalah seorang yang mengakui dengan secara terbuka bahwa beliau adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Beliau adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Dan beliau mengajarkan, sembahlah Allah yang Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Allahu Ahad dalam sholat. Mohon maafkan Kainama jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Sungguh aku mohon dibukakan pintu maaf. Kiranya ada manfaatnya kajian ini. Agar lebih erat kita, karena kita sudah kenal siapa Nabi Isa ibnu Maryam atau Yesus di dalam Alkitab atau Bible atau kitab suci saudara kita, maka kita makin sayang. Oh sama kami memuliakan Isa sebagai Nabi, engkau juga memuliakan Yesus sebagai Rasul. Yohanes 17 ayat 3. Rasulullah, mu'alim, disebut di dalam
Markus pasal 10 ayat 17. Yesus engkau anggap mu'alim, sama seperti kami. Engkau saudaraku, walaupun engkau belum sholat. Tapi aku sayang padamu. Mari kita bangun Indonesia ini di tahun 2020 yang penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan. Mari kita sama-sama angkat tangan kepada Allah. Allah, angkat corona dari Indonesia ya Allah. Bangkitkan Indonesia ya Allah. Perbaiki ekonomi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Allah. Berkahi pemimpin kami dari yang paling tinggi Bapak Presiden sampai yang paling bawah ya Allah. Berkahi tuan-tuan guru kami ya Allah. Para habaib, para alim ulama, para mu'alim, para asatid ya Allah. Maka Indonesia kita akan bersatu. Kristen, Katolik, Muslimin, Buddha, Hindu. Ayo, makin erat persaudaraan, makin kuat, saling gandeng kuat untuk keberkahan, kemajuan Republik yang kita cintai, Republik Indonesia. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.